Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ibrahim. Saya di sini dari kelas manajemen 21C dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pemasaran berkelanjutan dengan dosen Bapak Andri Juniansah, SEMM. Di sini saya akan membahas tentang pemasaran berkelanjutan. Pemasaran berkelanjutan merupakan pendekatan bisnis yang memperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan serta masyarakat. Tesla, sebagai perusahaan inovatif, telah menjadi contoh sukses dalam menerapkan pemasaran berkelanjutan. Mengapa pemasaran berkelanjutan penting bagi perusahaan Tesla? Yang pertama ada penggunaan energi berkelanjutan. Tesla telah menjadi pionir dalam penggunaan energi terbarukan, seperti baterai listrik berkualitas tinggi untuk mobil listriknya. Jadi Tesla ini salah satu perusahaan yang pertama menciptakan mobil listrik supaya hemat energi dan juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua ada kontribusi sosial. Tesla juga berkomitmen pada kontribusi sosial dengan pendekatannya terhadap diversitas, kesetaraan, dan inklusi dalam segala aspek operasionalnya. Kemudian ada pengelolaan lingkungan. Tesla telah memperlihatkan kepedulian pada aspek lingkungan dengan praktik lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Aspek lingkungan dalam pemasaran berkelanjutan. Penggunaan sumber daya terbarukan. Tesla aktif berinvestasi dalam sumber daya terbarukan dan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon dari produksi hingga pemakaian produknya. Dari mulai proses pembuatan mobil Tesla itu sangat ramah lingkungan sekali karena dia mengurangi sumber daya yang sangat ramah lingkungan dan sangat berkelanjutan hingga dia menciptakan hingga hasil proses produksinya itu juga menjadi produk yang ramah lingkungan dan sangat berkelanjutan. Yang kedua ada pengurangan limbah. Dengan meminimalkan limbah, Tesla berusaha menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperlihatkan komitmennya terhadap keberlanjutan ekosistem. Ya, kita bisa lihat dari sekarang gitu karena sosial media sudah banyak gitu berkembang. Jadi kita itu bisa mengetahui informasi-informasi tentang perusahaan-perusahaan besar. Contohnya seperti Tesla. Tesla itu kan sekarang lagi marak-maraknya gitu ya, pemakaian tenaga listrik. Jadi kita bisa tahu bahwa mobil yang bertenaga listrik itu sangat ramah lingkungan dan mengurangi emisi emisi karbon gitu dan merawat ekosistem juga seperti itu. Penanaman pohon dan restorasi lahan. Tesla juga memiliki program reboisasi yang sangat berpengaruh dalam mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Di balik nama besar sebuah perusahaan Tesla, Tesla juga melakukan yang namanya reboisasi, penanaman pohon dan restorasi lahan. Jadi karena mungkin perusahaan besar mempunyai uang gitu ya, mempunyai uang terutama karena permasalahannya utama itu pasti di uang, di ekonomi gitu. Karena mereka sudah menggembor-gemborkan tentang keberlanjutan, jadi mereka juga mensadarkan perusahaan-perusahaan besar yang berjalan gitu yang mempunyai keuntungan-keuntungan besar itu supaya sadar juga akan lingkungan, tidak hanya mendapatkan keuntungan yang besar saja, tapi juga membantu pemerintahan untuk menjaga lingkungan sekitar dan masyarakat. Langkah-langkah Tesla dalam mengedepankan aspek lingkungan. Yang pertama ada evaluasi jejak karbon. Tesla melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jejak karbon yang dihasilkan dari keseluruhan rantai pasokan dan kegiatan operasionalnya. Jadi kita bisa lihat di beberapa media berita gitu, Tesla itu proses produksinya itu sangat-sangat meminimalisir akan adanya limbah ataupun jejak karbon. Jadi kita itu
Tapi saya juga kan belum pernah datang langsung ke perusahaan Teslanya. Jadi kita juga hanya bisa melihat dari beritanya. Tapi kalau masa perusahaan besar membiarkan berita-berita bohong gitu, kan nggak mungkin juga gitu. Pasti kita juga sebagai masyarakat itu juga, apalagi yang mempunyai uang, apalagi peminatnya gitu, ya pasti sangat memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan. Tesla secara proaktif mengurangi penggunaan energi konvensional dengan beralih ke energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Nah, karena keberlanjutan itu memiliki harga yang lebih dari yang sebelum berkelanjutan, jadi Tesla juga memikirkan akan adanya harga-harga tertentu. Soalnya kan Tesla itu berbisnis, pasti dia juga ingin keuntungan dengan cara ramah lingkungan, pasti segala strategi, segala itunya juga udah pasti dipikirkan terlebih dahulu sebelum dia melakukan pemasaran. Yang ketiga, inovasi teknologi ramah lingkungan. Tesla terus mengembangkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan seperti baterai yang diisi ulang, efisien, dan proses produksi yang lebih berkelanjutan. Aspek sosial dalam pemasaran berkelanjutan. Program pengembangan masyarakat. Tesla berupaya membantu pengembangan masyarakat lokal di sekitar fasilitas produksinya dengan berbagai program pelatihan dan pendidikan. Nah, kita bisa tahu bahwa perusahaan besar juga harus banget meningkatkan pelatihan, pendidikan, edukasinya itu harus digembor-gemborkan apalagi ke masyarakat sekitar produksinya gitu. Karena mereka juga merasakan pasti di saat suatu perusahaan berdiri pasti akan ada dampak sosial lingkungan dan budayanya itu pasti berpengaruh gitu terhadap terhadap lingkungannya. Jadi Tesla itu sangat memikirkan eh, tentang sosial dan tentang masyarakat lingkungan sendiri sendiri itu. Yang kedua, keseimbangan kerja dan kehidupan. Tesla menerapkan prinsip keseimbangan kerja dan kehidupan, serta memberikan layanan kesehatan dan dukungan psikologis kepada karyawan. Jadi, Tesla itu, kalau kita bisa membaca itu, kalau kita membaca dari berita itu, kayak karyawan Tesla itu sangat sepertinya makmur gitu ya. Karena dari berita-beritanya juga sangat positif-positif banget. Nah, keberlanjutan apalagi tentang memperhatikan kesehatan dan dukungan psikologis kepada karyawan. Jadi pada saat dimana kita mendirikan perusahaan, kita juga harus memikirkan kesejahteraan karyawan kita. Karena pada saat kita mendirikan perusahaan, kita itu membangun keluarga baru tentunya di dalam situ itu tuh menjadi keluarga baru gitu. Jadi harus sangat dipikirkan apalagi yang pekerjanya itu apalagi udah berumah tangga gitu kan. Si pekerja itu mencari nafkah buat keluarga di rumah gitu. Punya anak, punya istri gitu. Perusahaan itu jangan hanya memikirkan yang bekerjanya saja tapi memikirkan si pekerja itu yang ditinggalkan di rumahnya juga harus dipikirkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada pemberdayaan perempuan. Tesla berkomitmen untuk memperkuat peran perempuan dalam industri. Berbagai inisiatifnya pemberdayaan. Ini sangat bagus sekali menurut saya karena pemberdayaan perempuan itu harus harus dilakukan karena jangan sampai ada jangan sampai ada anggapan laki-laki dan perempuan itu beda gitu. Kita itu harus harus kalau menurut saya memandang genre itu harus. Tapi kita juga harus memaksimalkan, jangan membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Jadi itu sangat bagus sekali untuk mengedukasi perempuan-perempuan supaya lebih berani berkembang, lebih maju, jadi perempuan yang sangat sosialisasinya aktif sekali itu bagus sekali. Kemudian kontribusi Tesla dalam aspek sosial, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan pekerja lokal melalui program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Jadi pasti ada skill-skill khusus untuk bekerja di Tesla. Pasti ada yang dinamakannya pendidikan dan pelatihan. Itu perlu sekali karena sekarang itu yang diutamain itu skill menurut saya. Kalau masalah ijazah itu belakangan, tapi skill itu yang nomor utama gitu. Bisa karena terbiasa slogannya. Program kesehatan memberikan akses kesehatan yang terjangkau dan program kesehatan proaktif kepada karyawan dan masyarakat sekitar. Itu sangat bagus sekali menurut saya karena memikirkan banget
tentang kesehatan sosial lingkungannya gitu. Meskipun lingkungannya itu tidak bekerja di perusahaan itu, tapi kita itu harus memikirkan kesehatan lingkungan sekitar karena sedikit banyaknya perusahaan yang berdiri di lingkungan sekitar itu pasti menyebabkan perubahan-perubahan, entah itu polusi atau apapun, pasti ada sedikit banyaknya. Ketiga, kemitraan komunitas. Terlibat dalam kemitraan lokal untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar fasilitas operasionalnya. Jadi, ketika kita mendirikan perusahaan, jangan sampai warga lokal atau warga sekitar warga yang sudah lama di situ tuh mengikuti gaya perusahaan kita, tapi perusahaan kita yang harus beradaptasi dengan gaya sosial dari sekitar perusahaan yang kita dirikan itu. Karena apa? Karena banyak hal-hal penting, bukannya bukannya masyarakat sekitar juga bukannya jangan belajar tentang perusahaan kita, tapi kita itu harus saling gitu, harus saling belajar, harus saling harus saling bersama-sama gitu, mempelajari budaya-budaya di sekitar kita. Aspek ekonomi dalam pemasaran berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi. Tesla tidak hanya memberikan kontribusi pada aspek lingkungan dan sosial, namun juga turut meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dengan peluang pekerjaan dan investasi lokal. Inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan terus mengembangkan inovasi teknologi, Tesla memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal maupun global. Keuntungan ekonomi yang diperoleh Tesla melalui pemasaran berkelanjutan. Peningkatan laba bersih. Tesla telah membuktikan bahwa penerapan pemasaran berkelanjutan dapat memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang, termasuk peningkatan laba bersih perusahaan. Jadi ketika kita mulai beralih ke berkepanjangan, kita juga harus memikirkan sebagai perusahaan harus memikirkan pendapatan jangka panjang juga. Jangan jangan hanya produk kita jangka panjang, tapi pendapatan kita malah ambruk jangan. Tapi juga kita harus menstabilkan tentang produk dan laba-laba keuntungan kita juga harus dipikirkan juga terutama karena itu salah satu buat mensejahterakan karyawan. Dua, penghematan biaya produksi. Dengan mengurangi limbah dan efisiensi energi, Tesla berhasil menghemat biaya produksi hingga meningkatkan profitabilitas usaha. Menurut saya ini sangat-sangat di luar nalar karena perusahaan di Indonesia menurut saya belum ada yang bisa mengikuti jejak keberlanjutan Tesla. Karena apa? Karena masih banyak di Indonesia ini perusahaan-perusahaan malah yang lebih memilih untuk tidak bereformasi kepada keberlanjutan karena mungkin kekurangan modal terutama itu pasti tentang uang diantaranya. Ketiga, pemanfaatan sumber daya secara efisien. Tesla mampu memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien sehingga menghasilkan biaya produksi yang lebih murah dan keuntungan yang lebih besar. Tantangan dalam pemasaran berkelanjutan. Kompleksitas regulasi. Pemasaran berkelanjutan dihadapkan pada beragam regulasi yang kompleks terkait dengan aspek lingkungan sosial dan ekonomi. Dua, peningkatan kompetisi. Perusahaan perlu bersaing secara sehat dalam mengedepankan pemasaran berkelanjutan di tengah meningkatnya persaingan industri yang peduli terhadap keberlanjutan. Ketiga, akseptasi konsumen. Meningkatkan kesadaran konsumen dan memperoleh akseptasi atas produk yang dihasilkan melalui praktik pemasaran berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi untuk pemasaran berkelanjutan di perusahaan Tesla, menurut saya ada tiga. Yang pertama, komitmen berkelanjutan. Tesla harus tetap berkomitmen pada pemasaran berkelanjutan dan terus memperlihatkan kontribusinya pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Menurut saya ini harus 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 banget lebih digenjot tentang keberlanjutannya dan juga harus tetap konsisten pada komitmen keberlanjutannya. Jangan sampai keberlanjutan Tesla itu mengurang gitu. Di saat perusahaan lain mengikuti keberlanjutan Tesla, Teslanya itu malah menurun karena ada hal-hal yang dipertimbangkan Tesla itu jangan sampai. Saya minta jangan sampai. Kedua, kolaborasi industri. Kolaborasi dengan pihak industri dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat keberhasilan pemasaran berkelanjutan. Tiga, pengembangan inovasi. Tesla harus terus mengembangkan inovasi yang lebih ramah lingkungan serta menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan. Sekian